pikir jam 7 saya. Boleh Romo, boleh Romo. Sharing sebentar ya Romo sambil Romo bersiap. Silakan. Boleh. Oke, jadi saya sharing Romo lagi sharing tentang bagaimana pengalaman kematian itu ternyata malam hari ini ada yang ulang tahun, jadi saya teringat oma saya yang umurnya sudah sangat tua dan baru berapa bulan lalu akhirnya Tuhan panggil di usia yang 120 lebih, kita tidak tahu berapa tepatnya, tapi kalau dari hitungan keluarga 124 tahun Tuhan panggil. Dan kami bersyukur bahwa ketika nenek dipanggil itu, oma dipanggil dalam keadaan oma lagi tidur. Walaupun secara medis, karena saya orang medis, saya merasa itu umur yang ketika badannya, semua fungsi tubuhnya benar-benar sudah memasuki masa tua secara medis. Jadi semua fungsi organnya itu sudah menurun. Jadi memang meninggal bukan karena secara medis kita mengatakan ini waktunya memang meninggal, karena fungsi dan sel-sel tubuhnya sudah tidak mampu lagi. Dan saya bersyukur bahwa pengalaman hidup dari oma saya membuat saya belajar melihat bahwa Tuhan itu sangat baik di setiap waktu saya, dan setiap waktu yang Tuhan masih percayakan patut untuk diisi sebaik-baiknya untuk mempersiapkan ketika hari itu, ketika Tuhan panggil, entah besok, entah beberapa detik kemudian. Namun luar biasa Tuhan dalam hidup kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke, karena Romo sudah ada. Romo udah ready, Romo? Udah? Oke, kita persilahkan Romo untuk sharing firman-Nya malam hari ini. Welcome Romo di PDKK Santo Mikael Palopo. Sudah keluar belum? Oke, Romo. Sudah. Sudah keluar ya? Iya. Baik, Bapak dan Ibu, pertama-tama saya minta maaf ya. Ya, saya pikir jam 7, saya berpatokan jam 7-nya sini. Barusan ada umat saya juga ikut, ternyata dia ngasih tahu. Katanya sudah mulai. Ya. Baik, saya akan berbicara ya karena kemarin Ibu siapa yang menghubungi saya ya? Itu meminta berbicara tentang masalah kematian ya, karena berhubungan juga ini bulan November, tanggal 1 kita baru memperingati ya Orang Kudus, dan 2 November kemarin kita juga memperingati arwah kaum beriman. Jadi kematian itu ya menjadi topik pembicaraan. Maka ketika ditanya kemarin temanya apa, ya saya kasih judul kematian itu indah gitu ya. Jadi kematian itu indah. Ini gimana ya? Ya, baik, sebagai pengantar, seringkali ketika kita berbicara tentang soal kematian, kematian itu menjadi peristiwa yang boleh dikatakan adalah sangat menakutkan. Ya. Ya, itu bukan menakutkan hanya bagi orang yang akan meninggal, tapi seringkali peristiwa kematian itu menjadi peristiwa yang menakutkan bagi orang yang akan ditinggalkan. Ya, sebagai contoh konkret saja, ya saya waktu ibu saya meninggal, bahwa saya tabah, saya kuat, saya tidak menangis sama sekali, bahkan saya pun juga tidak bersedih sama sekali, karena waktu itu saya masih bayi umur 2 bulan ya. Jadi saya nggak tahu apa-apa jadi tentang peristiwa kematian itu. Tapi bahwa peristiwa kematian bagi saya baru menjadi peristiwa yang sangat menakutkan itu adalah ketika saya kelas 2 SD, dan di situ adalah ayah saya meninggal. Itu menakutkan bagi saya karena apa? Saya harus menghadapi, menatap masa depan saya seperti apa ke depannya, dan bahkan saya akan jadi apa ke depannya, ya. Jadi peristiwa kematian itu menakutkan bagi orang yang menghadapinya, tapi juga menakutkan bagi orang yang ditinggalkan. Yang kedua, walaupun peristiwa kematian itu adalah menjadi peristiwa yang menakutkan, tetapi peristiwa kematian itu adalah merupakan realita, merupakan sebuah kenyataan. Ya, nanti kita lihat pandangan-pandangan dari Orang Kudus tentang kematian itu.
Ya. Dan akhirnya kematian itu tidak akan pernah ada orang yang menghindari. Atau orang mengatakan, oh ya saya tidak akan mati. Nggak mungkin ada orang mengatakan bahwa saya tidak akan mati. Tapi semua orang itu pasti akan meninggal. Tinggal persoalannya adalah menunggu waktu. Saatnya, kapan. Dan itu tidak akan pernah kita ketahui. Ya. Lalu yang ketiga, kematian itu adalah merupakan kepastian dan itu akan terjadi bagi siapapun juga. Ya, kita lihat pandangan dari orang kudus. Sebentar. Ya, di sini saya mengutip dari orang kudus yaitu Santo Siprianus. Dia mengatakan kita itu dilahirkan adalah dengan tali pengikat di leher. Dan sebenarnya setiap derap langkah kehidupan kita itu sebenarnya adalah mendekatkan kita itu pada kematian. Ya. Saya sebagai pastor, ini ada bapak dan ibu kerja di kantor, ada yang jadi guru, ada yang apa. Tapi bahwa sebenarnya tujuan kita sama pada saat akhirnya itu adalah apa? Kita akan meraih yang dikatakan kematian itu sendiri. Dan setiap derap langkah kita, ya momen ulang tahun, ya sebenarnya itu juga momen kita juga mendekati kematian juga. Ya. Lalu Santo Agustinus, dia mengatakan juga, segala sesuatu itu di dalam hidup kita, baik ataupun buruk, adalah tidak pasti. Kecuali Agustinus katakan adalah kematian. Hanya kematianlah yang pasti. Ya. Hanya kematianlah yang pasti. Bahkan ya dia pun juga mengatakan air, api, ya, bencana itu masih bisa dilawan oleh kekuatan manusia, tapi Agustinus katakan bahwa manusia itu tidak akan pernah bisa melawan kematian. Nah, hal itu adalah diperkuat dengan perkataan dari Mazmur 89:49. Di situ dengan tegas dikatakan, siapakah orang yang hidup dan yang tidak akan pernah mengalami kematian? Ya, itu adalah bukti nyata. Nah, itu tadi Santo Agustinus, api, air, kebakaran dan banjir itu masih dapat dilawan oleh kekuasaan. Ya, masih dapat bisa dilawan, namun kematian itu tidak akan pernah bisa dilawan. Bahkan dulu ada seorang raja Prancis, sama dia pun mengatakan, walaupun aku memiliki kekayaan dan kekuasaan sebesar apapun, namun aku tidak akan pernah bisa menunda kematianku walau hanya 1 detik saja. Ya. Nah, itu perkataan-perkataan orang kudus itu mau menyatakan kepada diri kita, ya, itulah realitas. Kematian itu adalah merupakan kenyataan. Yang lain dalam hidup saya katakan tidak pasti. Ya, yang pasti itu adalah apa? Manusia lahir dan manusia itu pasti akan mati. Ya, ketika kita menyaksikan misalnya seorang ibu yang melahirkan anaknya, ketika anak itu lahir ke dunia, apakah ada yang tahu nih anak nanti akan jadi orang pintar atau orang bodoh? Nggak ada yang tahu. Nih anak nanti akan jadi orang kaya atau orang miskin? Nggak ada yang tahu. Nih anak nanti akan jadi apa ke depannya? Ini tidak ada yang tahu. Tetapi ketika bayi itu lahir, maka yang ada di dalam pikiran kita hanya bisa mengatakan adalah apa? Hari ini kamu lahir dan suatu saat nanti kamu pasti akan mati. Itu adalah kenyataan. Itu realita. Yang lain tidak. Jujur saya mengatakan dulu, cita-cita saya adalah bukan menjadi pastor. Saya waktu kecil ketika ditanya, apa cita-cita kamu? Ya saya pengen mengatakan saya pengen jadi supir bis. Kenapa? Karena saya ngelihat bis besar. Orang bisa bawa bis itu kelihatan gagah. Nah saya waktu itu sebagai anak kecil,
Saya melihat itu dan saya mengatakan saya pengen jadi tukang supir bis. Tapi dalam kenyataannya itu tidak terjadi dalam diri saya. Lalu SMP ketika saya ditanya, apa cita-cita kamu? Ya akhirnya saya mengatakan, saya pengen jadi polisi dan saya pengen jadi tentara. Karena apa? Saya ngelihat polisi dan tentara itu adalah gagah gitu loh. Ya, bahkan apalagi saya ngelihat polisi dengan mogeknya, dia ngawal presiden, wah itu kelihatan gagah sekali. Saya pengen jadi polisi itu. Tapi kenyataannya sekarang apakah saya jadi polisi, apakah saya jadi tentara? Tidak. Tapi sekarang saya jadi tentara dan polisinya Kristus adalah sebagai seorang imam. Ya. Nah, itu semuanya adalah tidak pasti. Kematian itu adalah merupakan sesuatu yang pasti. Nah, selanjutnya akhirnya menjadi pertanyaan bagi diri kita. Mengapa harus ada kematian? Mengapa bahwa manusia itu tidak dapat hidup abadi atau kekal di bumi ini? Ya kita bisa lihat di dalam Kejadian 2 ayat 9, ayat 16 sampai dengan 17. Di situ dikatakan ada 2 buah pohon istimewa ya yang tidak boleh dimakan oleh manusia. Yaitu adalah apa? Buah pohon kehidupan dan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 disitu dikatakan, atas godaan setan akhirnya adalah apa? Manusia berhasil yang dikatakan memakan buah pohon pengetahuan. Ya. Ya, kita tahu di dalam kitab Kejadian itu mereka manusia pertama itu pengen memakan buah pohon itu adalah apa? Bahwa dia ingin manusia sama seperti Allah. Mereka pengen tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, maka di dalam Kejadian 3 ayat 23 sampai dengan 24 di situ adalah apa? Dampak dari dosa itu, dosa asal itu, ya kita harus pahami dulu dosa asal itu adalah bukan dosa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa. Tetapi yang dikatakan dosa asal itu adalah ketidakmampuan manusia pertama itu untuk melaksanakan perintah Allah. Ya, kita lihat baiknya Allah itu seperti apa, Tuhan itu seperti apa kepada manusia pertama. Mereka ditempatkan di Taman Eden dan Tuhan katakan silakan kamu nikmati segala sesuatu yang ada di tempat ini. Dan bahkan manusia diberikan kepercayaan untuk memberikan nama terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tapi Tuhan katakan, kamu jangan makan pohon ini. Tapi dengan mengatakan Tuhan tidak boleh memakan pohon ini, apakah Tuhan membentengi pohon itu? Tidak. Itu tanda bahwa Tuhan tetap memberikan konsep kebebasan kepada manusia. Ya, tetap memberikan konsep kebebasan kepada manusia. Kalau manusia mau melaksanakan perintah Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, maka dia akan selamat. Tapi ketika dia melanggar perintah Tuhan, tidak menjalankan perintah Tuhan, ya manusia tidak akan selamat dan manusia akan jatuh dalam dosa. Dan dampak dari itu akhirnya apa? Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Di situ dikatakan adalah apa? Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden atau Firdaus. Lalu menempatkan beberapa kerub atau malaikat adalah apa? Untuk menjaga pohon kehidupan. Ya. Untuk menjaga pohon kehidupan. Karena pohon kehidupan itu dijaga, akhirnya yang terjadi adalah apa? Manusia tidak bisa memakan pohon dari kehidupan itu. Nah, dari penjelasan tersebut di atas, saya mau mengatakan, walaupun manusia sudah berhasil memakan buah pohon pengetahuan, itu adalah tentang yang baik dan yang jahat, akan tetapi manusia tidak berhasil memakan buah pohon kehidupan, maka konsekuensinya di situ adalah apa? Manusia tidak bisa dapat untuk hidup selama-lamanya. Dan manusia harus yang dikatakan adalah mengalami kematian itu sendiri. Nah, sekarang menjadi pertanyaan bagi diri kita. Ya.
Mengapa sih orang itu takut pada kematian? Ya, orang takut pada kematian. Saya nggak tahu nih Bapak dan Ibu yang hadir di sini, ya takut nggak sama kematian? Atau memang sudah siap semuanya? Ya syukur kalau sudah siap. Saya sebagai pastor aja kadang masih takut kok menghadapi kematian. Ya, itu manusiawi ya, secara manusiawi. Loh Yesus aja di Taman Getsemani, ketika dia akan menghadapi Via Dolorosa dan dia akan mati di Golgota, bahwa Yesus di Taman Getsemani dia mengatakan adalah apa? Itu kemanusiaannya Yesus yang dia mengatakan adalah apa? Tuhan, bila mungkin, biarlah cawan ini adalah berlalu daripadaku. Ya, Yesus saja mengalami itu. Kalau bisa jangan saya mengalami itu. Ya, tapi itu kemanusiaannya. Nah, apalagi kita. Ya, kita sebagai manusia pasti bahwa kita akan takut yang dikatakan menghadapi kematian itu. Nah, dasarnya kenapa manusia takut menghadapi kematian? Karena seringkali kematian itu dianggap merupakan akhir dari begitu banyak kenikmatan duniawi. Bahwa kematian dianggap hanya sebagai akhir dari segala-galanya. Padahal kalau kita ikut Ekaristi, khususnya ikut Misa Requiem, ya, di situ ada doa privasi. Dalam doa privasi itu dikatakan di situ adalah apa? Kematian itu adalah ibaratnya seperti apa? Tuhan merobohkan rumah kita di dunia ini, tetapi Tuhan menyediakan rumah yang baru. Itu adalah pada kehidupan yang kekal. Ya, jadi sebenarnya adalah manusia takut karena itu. Ya, ya. Begitu banyak kenikmatan duniawi yang ditawarkan kepada diri kita dan itu takut kita tinggalkan. Ya untung saya sebagai pastor, saya nggak punya istri. Saya nggak punya anak. Saya nggak punya rumah. Saya nggak punya tanah. Ya kadang mungkin istri akan takut menghadapi kematian, nanti dia berpikir, wah nanti kalau saya mati suami saya bagaimana? Wah jangan-jangan dia kawin lagi atau apa? Ya, sama seorang suami juga berpikiran seperti itu. Lalu berpikiran juga, waduh ini harta kekayaan, ini mau bagaimana? Saya tinggalkan. Wah deposito begitu besar, tanah begitu luas, ya. Nah itu akhirnya membuat manusia takut untuk menghadapi kematian. Yang kedua, kenapa bahwa manusia takut menghadapi kematian? Karena apa? Ada ketidakpastian tentang apa yang terjadi nanti setelah kematian. Ini setelah mati ini nanti apa sih yang akan terjadi? Setelah mati ini saya nanti bagaimana sih? Nah itu karena ketidakpastian itu, itulah yang akhirnya membuat manusia adalah takut untuk menghadapi kematian. Ya. Dan orang juga takut menghadapi kematian karena apa? Karena merasa memiliki banyak dosa. Ya, ya saya belum siap mati karena ya dosa-dosa saya masih banyak. Ya kalau memang dosa-dosa kita masih banyak, ya silakan Bapak dan Ibu bertobat. Kita diajak adalah untuk bertobat, untuk memperbaharui diri kita. Ya. Dan terakhir saya katakan, orang takut menghadapi kematian karena apa? Belum berani juga melepaskan ikatan-ikatan duniawi itu. Ya, itu yang mengakibatkan manusia takut untuk menghadapi kematian. Nah, karena kematian itu dianggap, saya katakan, menakutkan, akhirnya tanggapan orang juga berbeda. Ya, dalam menghadapi kematian. Ada orang yang menghadapi kematiannya dengan pasrah. Ada orang yang menghadapi kematiannya dengan mengalami pemberontakan. Ada juga orang yang menghadapi kematian, dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya. Ada juga yang panik, ada yang marah, ada yang putus asa, ya. Bahkan ada juga yang mencoba membunuh diri dan lain-lain. Ya, saya sebelum jadi imam, sebelum saya ditabiskan, saya bersyukur Bapak Uskup menugaskan saya di Rumah Sakit Boromius Bandung untuk menjalankan pastoral care, pendampingan orang-orang sakit. Ya, itu saya hampir 6 bulan di Rumah Sakit Boromius Bandung. Ya,
Kerjaan saya dari pagi sampai sore itu adalah apa? Hanya muter ruangan-ruangan untuk mengunjungi orang-orang yang sakit. Ya saya pernah menghadapi ada orang yang sudah sakit parah, dan akhirnya ketika saya datang, lalu dia mengatakan kepada saya, Romo, kalau memang Romo, Frater, waktu saya masih Frater, kalau memang Frater mau membantu saya, tolong katakan kepada dokter pihak rumah sakit supaya saya adalah disuntik vonis mati. Karena saya sudah tidak siap untuk menghadapi penderitaan saya. Memang saat itu dia bergulat dengan penyakit kankernya. Ya saya coba mendampingi. Jadi orang menghadapi peristiwa kematian itu adalah dengan berbagai macam situasi. Nah di sini saya pengen mengutip. Awalnya saya tidak percaya dengan bukunya Elizabeth Kubler-Ross. Itu kalau tidak salah bukunya berjudul adalah On Death on Dying. Ya. Dan itu buku itu akhirnya dirangkum oleh Dr. Gigi Elizabeth. Saya nggak tahu di obor masih dijual atau tidak. Itu judulnya bukunya adalah Berbagi Kasih dalam Duka. Nah buku itu menurut saya adalah bagus bagi kita yang sedang menjalankan tugas pastoral care. Jadi yang menjalankan tugas mendampingi orang-orang yang sudah sakit terminal atau yang sedang akan menghadapi kematiannya. Ya. Apa yang dikatakan oleh Elizabeth Kubler-Ross dalam buku On Death on Dying dan di dalam bukunya Dr. Gigi Elizabeth itu Berbagi Kasih dalam Duka itu, di situ dikatakan ada tahap-tahap manusia menghadapi kematian. Ya. Ada beberapa tahap orang menghadapi penyakit klinisnya. Ya. Apa yang mereka hadapi? Nah, di sini adalah ada 6 tahap. Kita lihat. Tahap pertama itu adalah shock. Jadi ketika pasien diberitahu bahwa dia adalah mengidap penyakit ini dan ternyata penyakit ini adalah membahayakan bagi dirinya, bahkan saya katakan bahwa penyakitnya itu adalah mengarah kepada kematian, si pasien pertama dia akan mengalami yang dikatakan shock di dalam dirinya. Tanda orang shock itu paling gampang. Kita lihat, si pasien itu matanya tidak berkedip. Ya, matanya tidak berkedip. Dan tatapannya itu biasa terarah, hanya satu arah. Dia kayak melotot seperti begitu, dan itu tatapannya ke sana, dan itu adalah tidak berkedip. Nah, di dalam hatinya itu si pasien dia akan mengatakan adalah apa? Tidak. Ya. Dan tetap tak bergerak dan tidak berbicara, tapi di dalam dirinya dia akan mengatakan tidak. Ya. Ya, mereka juga tidak bisa berbuat sesuatu. Maka kita lihat orang yang sudah shock itu dalam keadaan mereka diam. Diam, matanya tidak berkedip, mengarah kepada satu tatapan. Dan itu adalah apa? Biasanya orang yang sudah mengidap penyakit dan masuk tahap yang pertama shock ini adalah apa? Menunjukkan bahwa dia adalah tidak percaya. Ya, dia tidak percaya dengan putusan dokter itu. Nah, setelah masuk tahap pertama, orang akan masuk dalam tahap yang kedua. Ya. Tahap kedua itu adalah apa? Tadinya dia shock, tahap keduanya dia mulai menyangkal, ya. Dia mulai menolak itu semuanya. Ya. Akan diagnosanya itu. Dan itu biasanya akan si pasien itu akan mengalami kegoncangan. Dan biasanya ini terjadi saat orang diberitahu atau mengetahui sendiri bahwa penyakitnya ini adalah tidak akan tersembuhkan. Dan kita lihat biasanya si pasien ini emosinya tinggi. Emosinya akan terguncang. Dan dia pun juga akan menjadi orang yang sedih. Dia akan marah, gugup, bahkan dia membayangkan hilangnya masa depan tadi. Seperti seorang ibu yang meminta saya supaya menyampaikan kepada pihak rumah sakit supaya disuntik vonis mati. Karena apa? Dia sudah tidak punya harapan untuk masa depannya. Ya, saya pernah menghadapi juga orang yang seperti ini ketika saya datang, saya ajak berbicara, akhirnya apa yang terjadi? Dia ngambil gelas,
dia minum air, dan airnya itu tidak dia minum, ternyata tuh disemprotkan ke muka saya. Ya saya selaku yang menjalankan tugas pastoral care ini, saya tidak marah. Karena apa? Kita harus tahu bahwa situasi orang itu adalah dalam situasi penyangkalan ini. Emosinya dia tinggi. Dan dia akan katakan juga, tidak mungkin terjadi padaku, ini bukan aku. Bahkan dia juga akan menyalahkan diagnosanya, bahwa diagnosanya ini adalah salah. Ya, bahkan dia juga akan menyalahkan dokter. Bahkan juga orang yang ada di situ akan disalahkan oleh dia. Itu tahap yang kedua. Lalu orang masuk dalam tahap yang ketiga, yaitu adalah apa? Tahap kemarahan. Ini biasanya pasien emosinya akan lebih tinggi, maka kecenderungan yang ditunjukkan oleh pasien itu adalah apa? Dia ngamuk. Ya. Di sini adalah apa? Bila pasien sudah tidak menyangkal kenyataan fisiknya, maka adalah apa? Dia melawan dengan menjadi marah. Dia akan kecewa. Dan lihat biasanya orang yang sudah masuk dalam tahap ketiga ini, kemarahan atau mengamuk itu, hatinya sensitif. Dia akan cemburu. Ya, akan cemburu. Jealousnya itu akan tinggi. Ya. Bahkan juga ada unsur kebencian di dalam dirinya. Dia akan mengatakan di dalam dirinya, kenapa mesti saya yang mengalami ini? Kenapa mesti aku? Dia katakan kenapa bukan orang lain? Kenapa bukan si dia? Tetapi kenapa saya? Dan di sini saya katakan, Tuhan dan semua orang itu akan jadi sumber kemarahan dari diri dia. Lalu yang keempat, tahap yang keempat itu adalah tahap tawar-menawar. Ya, tahap tawar-menawar. Tahap perundingan. Ya. Nah, biasanya tahap ini baru akan dialami oleh orang yang dimana dia memahami bahwa dia menyadari, oh ya, ini kematian sudah nggak bisa disangkal lagi. Bahwa kematian ini nggak bisa dihindari dalam diri saya. Bahwa saya pasti akan menghadapi kematian itu. Maka ketika dia sudah mulai menerima, tapi belum sepenuh hati dia juga menerima peristiwa kematian itu, maka yang terjadi itu adalah apa? Perundingan. Tahap tawar-menawar. Di dalam hati kecilnya, dia akan berunding dengan Allah. Ya, dia akan berunding dengan Allah. Dia akan mengatakan, Tuhan, kalau seandainya Engkau masih mengizinkan saya hidup, saya akan buat ini, saya akan buat ini, saya akan buat ini, saya akan buat itu. Dia akan bikin kaul-kaul yang baik-baik yang akan dia jalankan. Ya. Nah, itu juga yang dikisahkan di dalam 2 Raja-Raja bab 20 ayat 1 dengan 11. Ketika seorang raja diberitahu kematiannya sudah akan tiba, maka dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau seandainya saya masih diizinkan untuk hidup, saya mau ini dan saya mau itu. Ya, nah itu adalah tahap yang keempat. Nah setelah masuk dalam tahap yang keempat itu adalah akhirnya orang masuk dalam tahap yang kelima. Tahap yang kelima itu adalah apa? Tahap depresi. Paling gampang saya katakan ketika melihat pasien sudah masuk dalam tahap depresi ini. Ketika kita datang, kita ajak bicara dia, kita lihat bahwa dia akan diam, bahkan dia juga akan membuang mukanya, dan lihat di paling ujung mata itu dia basah. Ya. Itu menangis, sedih, basah di ujungnya itu. Itu tanda bahwa dia sudah masuk dalam tahap depresi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Di situ yang paling utama adalah kita sebagai pendamping harus membiarkan pasien untuk mengungkapkan kesedihannya. Biarkan dia ungkapkan. Entah dengan cara menangis, entah dengan cara apa. Dan jangan pernah sekali-kali kita mengatakan jangan bersedih, jangan ini, jangan itu. Biarkan dia menghadapi situasinya itu. Sikap yang kita lakukan tidak lebih dari awal dan terakhir adalah apa? Cukup kita tunjukkan kasih kita. Mungkin dengan cara mengelus dadanya,
mengelus di bagian tangannya, ya, biarkan dia mengalami itu, ya. Dan tahap yang keenam itu adalah apa? Tadi, setelah dia tawar-menawar, akhirnya kematian sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Nah, biasanya orang menerima. Kalau kita melihat pasien yang sudah dalam tahap penerimaan ini adalah paling gampang. Kita lihat bahwa jiwanya jauh lebih tenang. Ya, damai. Dia kehilangan minat akan dunia sekitarnya. Dan lebih banyak saya katakan orang seperti ini, dia pengennya adalah sendiri. Dia tidak ingin berbicara. Dan lihat di wajahnya, biasanya dari wajahnya itu menunjukkan aura kekudusan. Karena apa? Dia menemukan kedamaian di dalam dirinya, dalam orang lain, dan dalam Tuhan. Nah, saya biasanya memberikan perminyakan. Ketika memberikan perminyakan, ini saya dikenal di Bogor itu adalah Romo pencabut nyawa. Setiap perminyakan orang mati gitu kan. Akhirnya saya ngomong, ya, bagi tugas saya yang nyabut, nanti Romo yang lain yang makamkannya gitu loh. Nah, tapi biasanya ketika sudah perminyakan itu, umat selalu bertanya kepada saya, Romo, kemungkinannya bagaimana? Nah, biasanya saya kalau melihat orang, kalau sudah tidak memungkinkan lagi, itu selalu saya mengatakan kepada keluarganya adalah apa? Tolong jangan ditinggal pergi, tetapi didoakan. Didoakan terus didampingi. Ya. Dan itu pasti, kalau saya sudah mengatakan itu, tidak lama kemudian orang itu akan meninggal. Ya, contoh, waktu itu ada orang Buddha, tapi keluarganya Katolik. Dia sakit itu udah 40 hari di rumah sakit. Dibilang mati, dia belum mati. Dibilang hidup, dia juga tidak hidup. Itu biaya sudah dikeluarkan berapa. Dia sudah manggil tokoh dari mana untuk mendoakan. Akhirnya dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, akhirnya keluarga berunding. Dia bilang, siapa ya Romo yang bisa mendoakan? Akhirnya, ya ada umat yang menghubungi saya. Romo bisa nggak mendoakan? Tapi dia beragama Buddha. Ya saya bilang, beragama Buddha. Ya akhirnya saya coba datang ke rumahnya. Tapi saya bilang, saya tidak memberikan perminyakan ya. Saya hanya mendoakan. Dan ketika saya masuk di dalam ruangannya, si bapak itu adalah sudah seperti orang mati, tapi dia belum mati. Ya akhirnya saya bicara dengan keluarganya. Saya mengatakan pada keluarganya, bagaimana kalau seandainya ini bapak pergi menghadap Tuhan? Saya bilang, apakah keluarga sudah siap? Ya, akhirnya keluarga mengatakan, Romo, kalau memang ini yang sudah yang terbaik, kami siap. Akhirnya saya ajak keluarga, saya ajak beberapa umat masuk lagi ke ruang si pasien itu di rumahnya. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya menumpangkan tangan dan saya hanya menyanyikan lagu apa? Yesus, Yesus, Yesus. Dan itu saya ulang-ulang. Dan ketika saya menyanyikan itu, saya bisikkan di kuping telinga si bapak itu. Saya katakan, Bapak, tolong tunjukkan ya dengan berbagai macam cara apa yang ingin Bapak tunjukkan kepada kami. Silakan. Dan setelah itu saya menumpangkan tangan lagi dan saya menyanyikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Itu saya ulang. Dan apa yang terjadi? Saya melihat di bagian ujung mata Bapak itu meneteskan air mata. Dan di situ akhirnya saya mencoba membisikkan telinga lagi kepada sang bapaknya. Saya katakan, Bapak, kalau memang Bapak mau pergi, pergilah dengan damai. Kalau memang masih ada ikatan-ikatan di dunia ini, tolong dilepaskan. Pasrahkan kepada Tuhan. Dan setelah itu saya menyanyikan lagu apa? Yesus kau andalanku,
Yesus kau andalanku. Nah itu saya ulang-ulang. Dan sudah selesai saya doakan, saya ketemu dengan keluarganya, saya hanya mengatakan kepada keluarga, tolong doakan. Saya bilang, kalau tidak nanti jam 12 malam atau jam 1 malam, Bapak ini akan pergi. Ternyata apa yang terjadi, saya malam dihubungi jam 12:04, Bapak itu pergi dengan kedamaian. Ya, ini saya katakan, ada tahap-tahap manusia menghadapi. Yesus pun tadi saya katakan, pertamanya Yesus menolak. Tapi saya mau mengatakan, semua orang tidak mengalami semua tahap ini. Bisa tahap 1, bisa langsung ke 5. Orang hanya bisa mengalami tahap 3. Orang hanya mengalami tahap kedua atau apa. Yesus pertama, dia mengalami penolakan itu. Maka dia katakan, bila mungkin, biarlah cawan ini berlalu padaku. Tetapi akhirnya adalah apa? Yesus masuk dalam tahap yang kelima, yaitu dalam tahap yang terakhir adalah kepasrahan. Maka Yesus katakan adalah apa? Janganlah kehendakku yang terjadi, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Di situ Yesus adalah pasrah. Nah ini adalah 5 tahap. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, kemana orang setelah mati? Ya, orang setelah mati itu kemana? Apa yang akan terjadi dengan orang meninggal itu? Nah di sini, jikalau kita mati, apakah yang akan terjadi? Kita mesti sadar bahwa kita akan dihadapkan pada takhta penghakiman Allah untuk diadili. Kita akan menghadapi pengadilan itu. Maka itu ditegaskan di dalam Ibrani bab 9 ayat 27 dikatakan dengan tegas. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu manusia akan dihakimi. Ya, kita akan dihakimi. Sama di dunia ini ketika kita berbuat dosa, kita akan dibawa ke pengadilan dan kita akan diadili di pengadilan itu sendiri. Ya. Nah, menjadi pertanyaan bagi diri kita selanjutnya, berdasar apakah kita diadili? Kita mesti sadar bahwa kita hanya dituntut bukan dengan apa-apa. Kita hanya dituntut dengan 2 tuntutan. Pertama adalah iman. Maka saya katakan hidup beriman itu sangat penting. Ya, jangan kita juga mengatakan, wah saya nggak perlu beragama, yang penting saya berbuat baik, nggak bisa. Ya, kita butuh iman. Karena iman itu merupakan pegangan bagi diri kita. Orang yang tidak punya iman, itu saya gambarkan ibarat seperti orang yang berada di dalam kapal. Kapal itu ada di tengah lautan, tetapi tidak ada nahkodanya. Yang terjadi adalah apa? Ketika ombak menghempas kapal ke kiri, kapal itu akan ke kiri. Kapal dihembas ke kanan, dia akan ke kanan. Tetapi kalau di situ ada nahkoda, walaupun digoyang, itu akan goyang, tetapi dia tetap berada di dalam koridornya. Ya, tetap berada di dalam koridornya. Ya, saya pernah mendengar perkataan seorang filsuf dari Prancis yang bernama John Locke. Dia katakan, hidup di dunia itu adalah ibarat seperti kita duduk di meja judi. Dan kita ditantang, dia katakan, Tuhan itu ada atau tidak. Tapi John Locke dengan tegas dia katakan, kamu pilih bahwa Tuhan itu ada. Kenapa John Locke katakan? Karena ketika nanti kita mati dan dibuktikan Tuhan ada, kita selamat. Tetapi ketika nanti mati dan dibuktikan Tuhan tidak ada, itu nggak ada konsekuensinya apapun buat diri kita. John Locke mau mengatakan adalah apa? Betapa pentingnya iman. Ya, iman itu penting. Ya tentunya adalah iman kepada Yesus dan juga berdasarkan tadi bukan hanya dasar iman, tapi juga dengan perbuatan baik. Ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa saya sudah dibaptis, dengan dibaptis itu adalah otomatis selamat. Enggak. Dalam gereja Katolik, baptisan itu adalah sakramen. Sakramen itu artinya adalah apa? Tanda dan sarana yang mengarahkan orang pada keselamatan. Tapi orang akan selamat
itu juga tidak terlepas dari perbuatan baiknya dia. Loh, kita beragama tapi besoknya kita judi, kita beragama lalu bunuh orang, kita beragama, kita mencuri, apakah kita akan masuk surga? Ya enggak. Tidak cukup iman itu. Maka harus ditunjang dengan perbuatan. Maka itu yang dikatakan oleh Efesus bab 2 ayat 8. Dia katakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Maka kita katakan iman. Ya. Yang kedua, Matius 7 ayat 21. Dia katakan adalah apa? Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan aku selamatkan dan akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi di situ dikatakan adalah apa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya adalah apa? Iman penting, tapi perbuatan juga adalah sangat penting. Lalu kita lihat pula Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Ya, terutama di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Artinya apa? Ya kita harus berbuat kasih terhadap sesama. Dan apa yang kita lakukan, kasih terhadap sesama itu adalah apa? Kita lakukan juga terhadap Tuhan. Kita beriman pada salib. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu vertikal dan horizontal. Hubungan kita bukan hanya kepada Tuhan, tapi hubungan kita juga dengan sesama harus kita jaga. Maka Santo Hieronymus dia mengatakan, jangan pernah kamu mengatakan bahwa kamu mencintai Tuhan kalau kamu tidak mencintai kitab suci. Maka di sini saya katakan juga, jangan pernah kita mengatakan bahwa kita mencintai Tuhan kalau kita tidak mencintai sesama kita. Salib, vertikal dan horizontal. Ya. Nah, mengapa kita diadili berdasarkan iman dan perbuatan? Apakah memang Katolik itu menganut paham keselamatan dengan berbuat baik? Ya, saya tidak banyak berkata. Silakan baca perikop-perikop ini, Yakobus 2 ayat 20. Sangat tegas dikatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang kosong? Ya, itu dianut. Kitab suci mengatakan hal itu. Lalu Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga adalah iman tanpa perbuatan-perbuatan itu adalah mati. Bahkan Filipi 2 ayat 12 disitu dikatakan, hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, perhatikan ayat berikut. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dari ayat ini jelas terlihat bahwa tidak hanya iman yang dibutuhkan, tetapi perlu juga adalah melakukan kehendak Allah yang diwujudkan adalah dalam perbuatan. Jadi dari keterangan di atas, iman dan perbuatan itu adalah saling bekerja sama. Nah, setelah kita diadili berdasarkan iman dan perbuatan kita, lalu kita akan kemana? Ya, kita akan ke surga, kita akan ke neraka, tetapi ada juga tempat yang lain yang dikatakan adalah api pencucian, purgatori. Ya, itu sangat jelas. Nah, saya tidak akan banyak berbicara tentang purgatori, ya, karena ini bahan ini saya rangkum. Karena saya diminta berbicara kematian, ini biasanya kematian saya bicarakan 3 hari. Ini saya hanya dikasih waktu hanya sebentar. Ya, gimana saya harus menjelaskan purgatori? Ya, mungkin lain kesempatan lah kita berbicara dalam hal itu. Tetapi sekarang yang selanjutnya yang ingin saya ajak adalah apa? Ya, bagaimana dengan nasib arwah-arwah orang yang sudah meninggal itu? Ya. Saya mengatakan orang yang sudah mati itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, saya bukan menentang ajaran gereja Katolik, tapi kadang ada ketidaksesuaian di dalam diri saya. Ketika saya misa requiem, peti mau ditutup,
keluarganya datang kepada saya, Romo, boleh nggak nih baju saya masukin ke peti? Saya bilang, emang mama kamu mau ganti baju di sana? Ya, emang mau ganti baju di sana? Enggak. Romo, boleh nggak dimasukin kitab suci? Ini saya bilang kejelekannya orang Katolik. Masa hidup nggak baca kitab suci, tapi sudah mati dipaksa suruh baca kitab suci. Ya, dibawain puji syukur, masa hidupnya tidak pergi ke gereja, boro-boro memuji Tuhan, udah mati sekarang suruh nyanyi. Ya, masa hidup itu harus dijalankan, baca kitab suci itu ya masa hidup, memuji Tuhan ya masa hidup, jangan pas mati dikasih puji syukur, dikasih kitab suci, suruh baca kitab suci. Orang mati nggak bisa berbuat apa-apa kok. Ya. Dan kita jangan pikir bahwa kita mati itu bahwa kekayaan akan menyelamatkan kita, barang akan menyelamatkan kita. Enggak. Sekarang Bapak dan Ibu punya mobil berapapun di rumah. Mau merek apa? Punya Alphard, punya Harrier, punya Fortuner, punya Avanza. Tapi tolong ketika kita mati nanti, kita nggak dibawa pakai Alphard, nggak dibawa pakai Harrier. Kita dibawa pakai mobil ambulan. Ya. Nih ibu-ibu nih yang suka belanja-belanja nih. Pengennya barang-barang branded. Ya. Nanti mati barang-barang itu tidak dibawa. Ya, punya rumah sebesar apapun, berapa banyak rumahnya Bapak dan Ibu, di mana tempatnya. Tolong ketika nanti sadarlah saya katakan, ketika nanti meninggal, rumah kita itu hanya ukuran 1x2. Hanya 1x2. Kadang saya suka ngobrol dengan imam-imam. Aduh, kita sudah nggak kawin, udah nyerahkan diri ke gereja, tapi upahnya kematian adalah apa? Ya, rumah masa depan ukurannya hanya 1x2. Ya. Jadi jangan bangga lah dengan harta kekayaan. Ya. Jangan bangga. Bertobat seperti Sakeus yang mengatakan, Tuhan, sekiranya memang ada yang aku rugikan akan aku ganti 4 kali lipat. Ya, dan harta kekayaanku juga akan aku berikan kepada fakir miskin dan orang terlantar. Maka Yesus katakan hari ini sudah terjadi keselamatan atas rumah ini. Saya mengharapkan, saya menyadarkan juga harta kekayaan yang ada dalam diri saudara-saudari itu adalah bukan milik saudara-saudari mutlak, tetapi itu adalah milik sesama. Maka kalau berdoa nih, tangan jangan hanya dua-duanya terbuka begini, hanya meminta dan meminta aja. Tapi kalau berdoa tuh satu sisi adalah tangan kita terbuka, yang satu adalah tertutup begini, yang satu menerima berkat. Berkat itu lewat diri kita. Tangan yang kiri tertutup ini, biarlah kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya, berbagi kasih dengan sesama. Jangan kita egois. Ya. Nah, kita diajak. Ya. Maka pada kesempatan ini saya katakan, karena orang mati sudah tidak bisa berbuat apa-apa, yang bisa menyelamatkan saudara-saudari kita itu adalah siapa? Ya kita ini yang masih hidup di dunia ini. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu dapat penampakan seperti itu, sebenarnya jangan takut. Sebenarnya itu mereka menampakkan itu adalah apa? Enggaknya kayak kita kok. Kadang mereka menunjukkan itu sebenarnya adalah apa? Mereka mau meminta doa kepada kita. Maka baca bukunya Maria Sima itu. Ya. Bagaimana Maria Sima ketika sedang berdoa di kamar, tiba-tiba di depan kamarnya dia melihat kesekelibatan orang. Tapi ketika dia keluar, dia nggak ngelihat ada orang siapapun. Lalu dia masuk lagi ke kamar. Ya, ada orang sekelibat lagi lewat di depan kamarnya. Dia keluar lagi, nggak ada juga. Akhirnya Maria Sima sadar, itu adalah apa? Jiwa-jiwa yang belum mendapatkan tempat. Jiwa-jiwa yang masih berada di api pencucian. Bahwa dia meminta doa dari Maria Sima. Maka ketika Maria Sima mendoakan keselamatan jiwanya, akhirnya yang terjadi adalah apa? Tidak ada keselibatan itu di depan kamarnya lagi. Ya, jadi nggak usah takut. Maka tugas utama kita adalah mendoakan. Nah, di sini saya pengen mengutip perkataannya Gabriel Marcel. Dia adalah seorang filsuf dari Prancis. Dia mengatakan,
Bahwa mencintai itu berarti mengatakan bahwa kamu itu tidak mati. Artiannya adalah apa? Meskipun orang yang kita cintai itu telah meninggal, dia itu akan tetap ada, dicintai dalam hati kita. Secara fisik, hubungan kita memang putus. Secara fisik kita tidak melihat. Tetapi secara rohani, hubungan itu tidak putus. Hubungan spiritual itu masih bisa kita wujudkan. Kalau kita mencintai saudara kita yang sudah meninggal, ya kita diajak untuk mendoakannya. Nah, itu yang dikatakan juga di dalam Sirak bab 7 ayat 33. Hendaklah kemurahan hatimu meliputi semua orang hidup, tapi orang mati pun jangan kau kecualikan pula dari kemurahanmu. Ingat orang yang sudah meninggal juga. Nah, kemarin 2 November kita peringatan arwah orang meninggal. Ya. Ajaran gereja mengatakan di situ, barang siapa umat yang dimulai dari tanggal 1 November sampai dengan tanggal 8 November berturut-turut mendoakan arwah orang meninggal atau pergi ke makamnya, orang yang kita doakan itu dia akan mendapatkan indulgensi penuh, penghapusan hukuman penuh. Ya. Jadi kalau mau nolong orang jangan tanggung-tanggung. Kalau mau nolong saudara kita yang sudah meninggal pun juga saya mengatakan jangan tanggung-tanggung. Tanggal 1, tanggal 8 itu berturut-turut doakan mereka. Ya. Nah, ini kitab Makabe menggambarkan juga mendoakan orang meninggal itu adalah kepercayaan Yahudi, mendoakan orang mati yang tetap dilakukan sampai sekarang. Walaupun itu ditentang, ditolak oleh Protestan pada tahun 1517 dan ditolak oleh Rabi Yahudi pada tahun 100. Ya, karena orang Protestan itu menganut ajaran yang dikatakan dari Martin Luther, 3S. Sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Sola fide itu adalah apa? Segala sesuatu itu karena iman. Ya, sola gratia itu segala sesuatu itu adalah karena rahmat. Sola scriptura itu segala sesuatu itu harus didasarkan pada kitab suci. Kalau tidak ada dasar kitab sucinya tidak bisa diterima sebagai sebuah ajaran. Maka bagi mereka baptisan itu dengan dibaptis mereka otomatis selamat. Ya, maka dalam tradisi mereka tidak ada mendoakan arwah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Tapi saudara-saudari kita yang beragama Muslim itu ada, bahkan mereka ada yang dikatakan ziarah kubur. Saya suka dengan Habib-habib, ulama-ulama, kiai-kiai itu ziarah kubur. Ya tujuannya hanya mendoakan arwah orang meninggal. Ya, ini ada di dalam 2 Makabe. Bagaimana di dalam 2 Makabe itu diceritakan ada apa? Para serdadu yang gugur di medan pertempuran. Maka Panglima Israel saat itu tidak tahu nasib para serdadu yang gugur di medan pertempuran itu adalah bagaimana. Tapi di situ dikatakan ada sikap terpuji yang dilakukan Panglima Israel itu adalah apa? Dia mengumpulkan beberapa keping uang perak dan itu dibawa ke Yerusalem. Dan uang yang dibawa ke Yerusalem itu adalah sebagai silih untuk mendoakan arwah para serdadu yang gugur di medan pertempuran itu. Nah, itu dijalankan juga oleh kita orang Katolik. Nah, di dalam mendoakan itu, apa yang kita mohonkan? Nah, kita meminta adalah kerahiman Tuhan. Kita minta kasih. Kita minta cinta Tuhan. Ya, terhadap saudara-saudari kita yang meninggal. Ya, karena menurut saya kasih Tuhan itu begitu besar, kasih Tuhan itu begitu agung. Ya, saya pernah membaca bukunya dari Kardinal Nguyen, itu judulnya adalah apa ya? Jalan Kesaksian. Di dalam buku Jalan Kesaksian itu Kardinal Nguyen mengatakan yang memiliki kekurangan itu bukan hanya manusia. Tapi Tuhan juga banyak memiliki kekurangan. Apa kekurangan Tuhan kata Kardinal Nguyen? Yang pertama, ingatan Tuhan itu jauh lebih jelek daripada ingatan manusia. Dan itu saya buktikan. Manusia kalau sudah berkonflik dengan orang, akhirnya benci. Setelah benci yang terjadi adalah dendam. Setelah dendam yang terjadi adalah apa? Tidak mau memaafkan kesalahan orang itu. Kenapa orang tidak mau memaafkan kesalahan orang itu? Karena manusia begitu kuat untuk mengingat kesalahan dan dosa manusia.
tapi Tuhan dikatakan ingatan Tuhan itu jelek, Bapak dan Ibu ngaku dosa. Diampuni, jatuh dalam dosa lagi. Pernah nggak Romo mengatakan, bukannya kamu sudah ngaku dosa? Diampuni lagi. 3 kali ngaku dosa, diampuni. Bahkan beratus-ratus kali diampuni oleh Tuhan. Kenapa Tuhan mengampuni? Karena Tuhan tidak pernah ingat akan dosa umat manusia. Itu kasih dan cinta Tuhan. Bahkan kekurangan Tuhan, selanjutnya yang dikatakan oleh Kardinal Nguyen itu adalah apa? Logika Tuhan itu adalah sangat jelek. Iya. Dan itu dibuktikan menurut kitab suci. Ya. Bayangkan domba yang 99 kumpul, satu domba yang hilang dicari. Ya, dicari. Seakan-akan angka 1 itu dianggap sama dengan 99, atau angka 1 itu seakan-akan adalah lebih besar daripada 99. Bahkan itu juga dikupas juga di dalam adalah kisah seorang wanita yang kehilangan 1 dirham uang. Dia nyalakan pelita, dia cari. Ketika tidak ketemu, dia minta bantuan orang untuk mencarikannya. Tetapi anehnya, ketika 1 dirham itu diketemukan, wanita itu malah mengundang banyak orang berpesta pora dan bersukacita. Berapa ratus dirham yang dikeluarkan. Itu logika Tuhan, saya katakan tidak masuk akal. Tetapi saya mau mengatakan, itu yang dikatakan oleh Andri Wongso. Aite liliang dan kuanse liliang. Kekuatan kasih dan kekuatan perhatian. Kasih Tuhan, ya kekurangan Tuhan, itu ternyata kekuatan cinta kasihnya Tuhan bagi diri kita. Nah, apa yang kita mintakan kepada Tuhan terhadap saudara-saudari kita yang meninggal, itu adalah kita berdoa memohonkan indulgensi. Indulgensi itu adalah apa? Ya, bukan penghapusan dosa. Indulgensi itu adalah penghapusan hukumannya. Nih, saya gambarkan seperti begini. Ini di belakang saya ada tembok. Saya tancapkan paku, saya ketok dalam. Ya. Setelah itu paku saya cabut. Itu di belakang tembok itu masih tetap ada bolongan, ada lukanya. Maka bolongan itu kalau pengen tembok itu rata kembali, bersih lagi, rapi lagi, ya harus didempul dan harus dicat. Ya. Atau yang lebih mudah lagi begini, misalnya saya main sepak bola di rumah depan Bapak dan rumahnya Bapak dan Ibu. Ketika saya main bola saya tendang kenceng, ternyata bola itu memecahkan kaca rumah Bapak dan Ibu. Saya datang kepada Bapak dan Ibu, saya mengatakan, Bapak, Ibu, saya minta maaf. Saya tadi nendang bola, memecahkan kaca rumah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu ngomong pada saya, iya, saya maafkan. Tapi konsekuensinya adalah apa? Saya harus tetap mengganti kaca rumah itu, gitu loh. Itu hukumannya. Kalau dosa, itu udah pasti diampuni oleh Tuhan. Tetapi walaupun dosa diampuni, hukuman itu adalah harus tetap berjalan. Ya, harus tetap berjalan. Tadi, saya mengganti kaca itu merupakan proses dari hukuman. Nah, maka seorang Samaria yang baik hati, bukan sama tentang apa ya? Ketika Yesus disalibkan, ya, ketika disalibkan bersama dengan 2 orang penjahat, yang satu penjahat menghujat, yang satu lagi tidak, dan dia katakan, tidak takutkah kamu terhadap Tuhan? Bahwa kita menjalankan ini adalah sudah semestinya, tetapi dia adalah tidak melakukan perbuatan apapun, tapi dia harus sama, Yesus itu adalah disalibkan bersama dengan dia. Ya. Dan akhirnya seorang penjahat yang kedua itu dia mengatakan adalah apa? Tuhan, Jesus, remember me. Tuhan, ingatlah aku jika engkau masuk dalam kerajaanmu. Dan di situ hebatnya Yesus mengatakan kepada penjahat itu adalah apa? Hari ini kau akan bersamaku di dalam Firdaus. Saya mau mengatakan, Yesus mengatakan hal itu bukan semudah itu. Kenapa Yesus mengatakan kepada seorang penjahat itu, hari ini kau akan bersamaku dalam Firdaus? Pertama saya katakan,
penjahat itu sudah mengakukan dosa. Yang kedua, penjahat itu sudah menjalankan proses hukumannya dalam masa hidupnya. Proses hukumannya itu adalah apa? Dia sudah merasakan bagaimana rasanya salib. Proses hukuman yang sudah dia jalankan itu adalah apa? Penyesalan yang begitu di dalam dirinya, itu sudah dia lakukan dalam masa hidupnya. Maka Yesus pada saat itu, karena dosa sudah diampuni, hukumannya juga sudah dia selesaikan, maka Yesus tanpa ragu dia mengatakan, hari ini engkau akan bersamaku di dalam Firdaus. Sama seorang wanita yang kedapatan berzinah, yang dibawa oleh para orang-orang Farisi, orang Taurat ke hadapan Yesus, dan dia katakan, minta supaya wanita yang berbuat zina ini dihukum. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Siapa yang tidak bersalah, silahkan lempar terdahulu. Bukan berarti Yesus mentolerir dosa yang dibuat oleh perempuan itu. Bahkan Yesus katakan, di manakah mereka? Apakah mereka menghukum kamu? Tidak. Saya pun tidak menghukum kamu. Tapi kita tahu nggak kondisi wanita itu ketika Yesus mengatakan, silahkan yang tidak bersalah, lemparkan terdahulu. Begitu ketakutan dirinya dia. Itu proses hukuman dia yang sudah dia lakukan. Penyesalan, maka Yesus katakan, silakan kamu pergi dan jangan berbuat lagi. Nah, itu adalah kita memohonkan indulgensi. Indulgensi bisa kita mohonkan untuk dua. Satu, bisa kita mohonkan untuk diri kita sendiri yang masih hidup. Kita nggak bisa memintakan orang lain yang masih hidup. Misalnya, di sini saya lihat, maaf ya Pak, di sini ada namanya Pak Jemi nih. Saya memintakan indulgensi buat Pak Jemi, tapi Pak Jemi masih hidup. Ini nggak bisa. Tapi saya meminta buat diri saya sendiri yang masih hidup, itu bisa. Dan indulgensi itu akan diberikan hanya dengan dua cara. Adalah apa? Pertama, kita mengakukan dosa, dan kedua, kita merayakan perayaan Ekaristi. Ya. Dan indulgensi itu bisa kita mintakan adalah apa? Untuk saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal. Tadi bukan saudara-saudari kita yang masih hidup, yang sudah meninggal. Yaitu adalah dengan cara apa? Berdoa. Ya. Nah, terakhir, berapa menit lagi nih saya? 10 menit. Ya, 10 menit. Terakhir saya hanya mau mengatakan, satu sisi memang kematian menjadi peristiwa yang menakutkan. Tetapi peristiwa kematian itu menjadi juga peristiwa yang indah. Peristiwa yang membahagiakan. Belajarlah dari siapa? Dari Santo Fransiskus Assisi. Ketika dia berada di Bukit Alverna, ketika dia akan menghadapi kematian, apa yang dilakukan oleh Fransiskus menantikan kematian itu? Fransiskus terus bernyanyi dan bernyanyi dan bernyanyi. Bahkan ketika Fransiskus menantikan kematiannya dengan bernyanyi, salah satu pengikutnya yang bernama Bruder Elias datang kepada Fransiskus dan dia katakan, Bapak Fransiskus, bukankah ketika kita menghadapi kematian, kita harus bersedih? Kita takut, kita harus menangis. Tetapi kenapa engkau menghadapi kematian, tetapi engkau adalah bernyanyi? Fransiskus katakan apa? Tidak ada waktu bagi aku untuk menangisi kematian. Karena kematian itu adalah merupakan yang aku tunggu selama ini dengan yang selama ini aku tunggu. Karena aku sadar dengan kematian itu adalah aku akan bersatu dengan Tuhan. Ya. Maka kita lihat Fransiskus dengan para pengikutnya, kalau ada saudaranya meninggal, mereka tidak bersedih. Kalau ada saudaranya meninggal, justru mereka bernyanyi. Seluruh anggota ordo dia akan maju ke depan, mengelilingi peti jenazah itu, ya. Apa yang dilakukan oleh anggota ordo? Mereka berpegang tangan, mereka menyanyikan adalah apa? Gita Sang Surya. Mereka menyanyikan lagu adalah apa? Saudara Mau. Karena bagi Fransiskus kematian itu bukan musuh. Bagi Fransiskus adalah kematian itu adalah saudara. Nah, menjadi pertanyaan bagi diri kita. Bagaimana kita harus menghadapi kematian itu akan indah seperti Fransiskus. Kematian itu akan menjadi indah.
Ya pertama, sudah jelas dikatakan di dalam kitab suci. Berjaga-jaga. Bersiap-siaplah. Bahkan di dalam kitab suci dikatakan, kematian itu ibarat seperti pencuri yang datang pada saat malam hari. Pada saat yang tidak diduga. Maka kita diajak untuk berjaga-jaga. Maka ada kata bijak dalam bahasa Latin itu diterjemahkan mengatakan, hari ini adalah giliranku, dan suatu saat nanti itu adalah giliranmu. Hari ini kita mendoakan saudara-saudari kita yang meninggal, tapi suatu saat nanti, bahwa kita yang akan didoakan oleh orang lain. Kitab Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada masa dan ada saatnya. Nah, supaya kita menghadapi kematian itu menjadi sesuatu yang indah tadi. Berjaga-jaga, bersiap-siaplah. Jadilah 5 gadis yang bijaksana, yang menantikan kedatangan pengantin, tapi dia bukan hanya membawa pelita, tapi dia membawa minyak. Berjaga-jaga. Enggak tahu. Maka saya hanya berpesan, ya kadang ada orang Sunda suka ngomong mengatakan, ya kumaha engke lah, kumaha engke. Saya mengatakan bukan kumaha engke yang harus kita pikirkan, engke na kumaha. Jangan kita suka berpikir, udahlah gimana nanti. Jangan kita mengatakan gimana nanti. Yang harus kita katakan itu adalah nantinya gimana. Ya. Terakhir saya hanya mau menutup dengan sebuah kisah. Ada seorang anak muda, dia sangat kaya raya. Dan kerjaannya dia adalah mabuk-mabukan. Dan dia naik-naik motor, kebut-kebutan. Tapi Tuhan sayang sama anak muda itu. Lalu Tuhan menghampiri anak muda itu. Dia katakan, hai anak muda, kapan kamu mau datang kepada aku? Kapan kamu mau bercakap-cakap dengan aku? Anak muda itu mengatakan adalah apa? Maaf Tuhan, saya nggak ada waktu. Akhirnya kedua kali Tuhan mengingatkan anak muda itu. Tapi anak muda itu mengatakan lagi adalah apa? Maaf Tuhan, saya tidak ada waktu. 3 kali Tuhan ingatkan anak muda itu lagi. Anak muda itu tetap mengatakan, maaf Tuhan, saya tidak ada waktu. Akhirnya apa yang terjadi? Anak muda itu membawa motornya, dia ngebut sekencang-kencangnya. Yang terjadi, dia kecelakaan di tengah jalan. Dan ketika kecelakaan itu, akhirnya anak muda itu adalah mati. Dan ketika dia sudah mati, dia antri masuk pintu surga. Di depan pintu surga, dia ketemu dengan Yesus. Dia bilang kepada Yesus, Yesus, bolehkah aku masuk ke tempat itu, artian surga? Akhirnya Yesus katakan pada anak muda itu, tar dulu, siapa nama kamu? Kata Yesus. Anak muda itu menyebutkan namanya ini. Dan akhirnya adalah apa? Yesus membuka buku harian manusia. Dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir, dan akhirnya buku itu ditutup. Dan akhirnya Yesus mengatakan kepada anak muda itu, hai anak muda, maaf, kamu tidak bisa masuk ke tempat ini. Akhirnya anak muda itu dengan sedih dia mengatakan, Tuhan, kenapa bahwa saya tidak boleh masuk ke tempat itu? Dan akhirnya Yesus mengatakan, karena kamu tidak dicatat di dalam buku harian ini. Dan akhirnya anak muda itu dengan begitu sedih lagi dia mengatakan, Tuhan, kenapa nama saya tidak dicatatkan di dalam buku harian itu? Yesus dengan enteng dia mengatakan, maaf anakku, aku tidak ada waktu untuk mencatatkan namamu di dalam buku harian ini. Karena apa? Tuhan seringkali beri kesempatan kepada diri kita untuk bertobat. Tetapi seringkali kesempatan yang Tuhan berikan itu dilalui begitu saja oleh diri kita. Karena kita menganggap peristiwa itu adalah peristiwa yang enteng begitu saja. Kita berpikir, wah hidup kita masih panjang. Bahkan kita tidak tahu kematian kita akan apa yang terjadi. Maka saya hanya berpesan, tolong jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan kesempatan untuk kepada diri kita. Dan terakhir, saya mengajak setiap saat, mari kita refleksikan kematian. Salah satunya kita merefleksikan kematian itu adalah apa? Tolong sebelum Bapak dan Ibu tidur nanti, Bapak dan Ibu masuk kamar, setelah itu Bapak dan Ibu berlutut di samping tempat tidur Bapak dan Ibu masing-masing. Dan ketika berlutut di tempat tidur itu, tolong pandang di tempat tidur itu ada tubuh yang terbujur kaku. Itu adalah tubuh diri Anda yang sudah mati. Samping tempat tidur saya di bawah bantal, itu selalu saya menyimpan kasula saya.
Sebelum tidur kasula itu saya pakai. Dan ketika saya berlutut menggunakan kasula, saya memandang di tempat tidur saya. Saya membayangkan bahwa ada tubuh yang terbujur kaku di tempat tidur saya. Itu adalah diri saya yang sudah mati. Kalau Bapak dan Ibu melakukan itu tiap hari, saya yakin Bapak dan Ibu besoknya tidak akan pernah berbuat dosa. Sekian yang bisa saya sharingkan dari pengalaman. Semoga ini adalah bermanfaat, karena memang ini saya tadi mempersingkat karena itu bahannya harusnya 3 hari. Sekarang hanya dikasih waktu sekian. Tapi yang mudah-mudahan yang saya sampaikan ini adalah bermanfaat. Dan kalau memang punya kekurangan, tolong dimaafkan. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Romo. Sharingnya malam hari ini luar biasa. Kalau bisa di stop share dulu Romo. Ya, Bapak Ibu, saudari sekalian, luar biasa ya untuk sharingnya Romo malam hari ini. Saya sendiri dengan statement yang terakhir itu, saran Romo agak merinding Romo sebenarnya. Ya, harus dilakukan tetap. Tetap harus dilakukan. Tapi saya percaya itu dahsyat sih kalau kita sampai bisa membayangkan diri kita terbujur kaku di atas tempat tidur. Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan ke Romo atau mungkin ada yang masih tersangkut-sangkut di hati, kayaknya perlu ditegaskan. Silahkan unmute kalau ada yang mau ditanyakan ke Romo. Kita kasih satu kesempatan. Apakah ada? Atau siapa nih yang katakan malam ini bersidang mengikuti sarannya Romo? Kalau perlu sharing boleh, bagus. Supaya saya juga dikuatkan. Kan bukan hanya pastor saja yang menguatkan, tapi umat juga harus menguatkan. Kadang umat selalu Romo doakan. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, kadang umat kapan mendoakan Romonya? Oh benar Romo. Udah permintaan Romo langsung nih. Ada yang mau sharing? Silahkan. Ada yang mau sharing nggak? Menjelang kematian ada yang takut? Ada yang sudah siap? Selamat malam Ibu Sri Ining. Selamat malam Pak. Bagaimana Pak Kris? Udah siap dah? Romo, terima kasih. Luar biasa. Saya banyak mendapat hal. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di saya, Romo. Ya. Saya pernah mengikuti satu seri seperti ini, bahwa ada 2 tahapan di dalam kembali ke dalam kerajaan surga. Katanya ada, kalau yang awal mulanya pada prinsipnya ya memang tersisihkan, artinya terlempar. Tetapi ada juga pada satu sisi dinyatakan dia masuk dalam penantian. Lalu pertanyaan saya, kalau saya nanti sudah masuk tersisihkan, ya sia-sia juga ya orang yang mendoakan saya kalau tiba saatnya nanti begitu. Nah, ini saya mohon penguatan, Romo, karena ini pernah saya dapat dan saya pernah dengar bahwa pada akhirnya yang sudah tersisihkan itu pada penghakiman akhir zaman itu dia tidak akan ada perubahan. Bagaimana Romo menanggapi hal ini? Terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya. Ya, sebenarnya tadi saya bilang saya nggak bisa banyak berbicara banyak. Sebenarnya kalau misalnya ini bicaranya retret ini paling gampang. Bisa kita bicarakan juga tentang purgatori gitu loh. Ya, karena ini apa yang ditanyakan oleh Bapak Krisantus ini adalah menyangkut. Jadi ada, sebenarnya dosa itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang dikatakan venial sin dan ada yang dikatakan mortal sin. Ada yang dikatakan dosa ringan dan ada yang dikatakan dosa berat gitu loh, ya. Nah, yang dikatakan dosa ringan ini adalah yang tidak mengarahkan orang kepada apa ya? Kepada kebinasaan gitu loh. Itu masih kita bisa bantu dalam doa, tetapi yang menjadi dosa berat itu adalah ya jelas yang dikatakan di dalam kitab suci adalah apa? Kalau kamu menghujat Roh Kudus itu adalah tidak terampuni di dunia ini maupun di akhirat nanti gitu kan. Ya kenapa? Ya karena kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah yang menuntun orang, Roh Kudus itu adalah yang membimbing. Orang itu, Roh Kudus itu yang mengarahkan kita untuk pertobatan. Sementara Roh Kudus membimbing diri kita untuk pertobatan, kalau diri kita nggak mau diselamatkan, ya bagaimana mungkin itu bisa terjadi keselamatan? Ya. Nah, tapi orang yang berdosa ringan, ini yang di venial sin ini biasanya itu yang ada yang dikatakan di dalam purgatori, di api pencucian.
Tapi kalau saya tetap meyakini berapapun besar dosa dan kesalahan kita, itu tidak sebesar dan sebanding dengan cinta dan kasih-Nya Tuhan. Nah, kalau saya tetap beryakin orang mau berdosa seberat apapun, tapi kalau kita berdoa ya kepada Tuhan, ya kita memohonkan itu, tadi saya katakan dengan kekurangan Tuhan itu adalah kekuatan cinta kasih-Nya, saya yakin Tuhan juga akan luluh. Ya. Maka digambarkan di dalam kitab suci ada seorang wanita yang datang kepada seorang hakim meminta terus pertolongan terus, dan akhirnya udah karena keselnya ya sudah, kamu saya bebaskan gitu dalam kitab suci itu. Apalagi Tuhan, saya katakan. Maka dalam kitab suci seorang bapak ya yang baik itu tidak akan pernah memberikan kalajengking terhadap anaknya yang meminta telur, apalagi bapakmu yang di surga. Yakin aja lah, mau berapa besar dosanya, tetapi tugas utama kita adalah terus doakan dan doakan. Masalah selamat atau tidak, itu adalah bukan kehendak kita, itu adalah kehendak dari Tuhan sendiri. Gitu. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Karena memang menurut saya ini keterbatasan waktu ya, saya harus jelaskan venial sin, mortal sin, harus menjelaskan juga tentang purgatori atau apa gitu kan. Tapi maaf, ini karena keterbatasan gitu loh. Ya, Romo. Ya, terima kasih Romo. Jadi kita harus undang Romo untuk tema yang sama lagi ya, Romo, kelanjutan dari tema ini. Sangat menarik sebenarnya ya. Saya mengundang Bapak Ibu sekali lagi yang mau sharing. Nah, mungkin di sini nih ada banyak yang dari materi yang Romo sampaikan. Bapak Ibu, adakah yang merasakan pernah mengalami begitu apa yang Romo ceritakan, melihatnya? Iya. Bu Merlin. Selamat malam Romo. Selamat malam Ibu, mau Ya. sharing, bagus nih. Romo, saya boleh bertanya ya Romo sebelum Ya. saya sharing. Ya. Iya, tadi kan sempat Romo mengatakan bahwa biasanya itu kan tadi ada cerita yang sekelabat bayangan hitam seperti itu ya. Ya, jujur Romo, saya secara pribadi juga saya sering seperti kayak begitu ya. Awal-awalnya itu saya juga bingung kenapa ini bisa terjadi ya. Tetapi sebenarnya begini Romo, yang terjadi di saya itu pada saat kalau misalnya saya di dapur, saya lagi masak atau saya lagi setrika, kemudian ada bayangan hitam yang lewat. Pada saat ada bayangan hitam yang lewat itu saya nggak tahu ini kan perempuan atau laki-laki, saya nggak tahu begitu, hanya lewat aja. Pada saat lewat itu tiba-tiba secara spontan saya pasti akan ngomong seperti ini Mo. Aduh siapa lagi ya umat Kombas yang akan dipanggil. Dan itu selalu kejadian itu memang terjadi seperti begitu. Nah baru-baru ini tanggal 29 Oktober 28, terus pada saat saya di dapur saya lagi masak, tiba-tiba saya pada saat saya lagi bicara di dapur saya lagi bikin kue, kemudian saya lagi sempat ngomong karena pas pada saat 28 itu kan hari ulang tahunnya saya. Kemudian bertepatan dengan 100 hari papa saya meninggal. Saya sempat waktu ngomong bikin kue itu saya bilang begini, Bapak besok 100 hari ya, bertepatan dengan ulang tahun saya. Pada saat saya angkat muka saya, tiba-tiba saya lihat itu bayangan hitam lewat dari kamar menuju ke kamar mandi. Saya langsung secara spontan saya bilang, Tuhan siapa lagi umat kami yang akan dipanggil. Dan ternyata tanggal 29 itu ada umat Kombas kami punya suami yang dipanggil. Saya juga jadi bingung, ini kenapa selalu terjadi ya seperti itu kepada saya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, mungkin saya hanya mau sharing ya, bahwa Romo katakan bahwa dengan kita mencintai orang yang meninggal, itu ia akan tetap ada ya. Tadi Romo sempat katakan seperti itu. Itu perkataan dari Gabriel Marcel ya, filsuf dari Prancis. Dia Iya. katakan yang namanya cinta itu tidak mati, Bu. Tidak akan pernah mati, ya betul. Jadi itu pun juga terjadi di saya, karena papa saya kan waktu itu meninggal sudah tanggal 20 Juli kemarin, dan saat ini memang saya melakukan doa dari tanggal 1 sampai tanggal 8, khusus memang untuk arwah. Awalnya saya tuh hanya sebenarnya doa ini untuk saya minta jiwa keselamatan untuk papa saya. Seperti itu. Waktu awal hari pertama, hari kedua, itu saya hanya doakan seperti itu saja. Cuma
saya tiba-tiba hari ketiga, kemudian ini sudah hari keempat, saya secara spontan, saya malah justru memasukkan itu umat-umat Kombas kami yang semua sudah meninggal. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba begitu. Dan akhirnya terakhir-terakhir pada saat saya sudah mau menutup, yang saya malah justru doakan, Tuhan mohon rahmat pengampunan, mohon belas kasih-Mu kepada semua jiwa-jiwa yang saat ini di dalam api penyucian yang membutuhkan kerahiman-Mu. Saat itu saya juga nggak tahu maksudnya kenapa tiba-tiba doa itu secara spontan, tapi puji Tuhan ya, maksudnya karena kita juga diminta ya, pada saat mereka jiwa-jiwa di dalam api penyucian itu mereka nggak bisa berdoa untuk diri mereka sendiri ya Mo ya, jadi kita memang yang dibutuhkan, kita yang masih hidup ini, kita yang mau mendoakan kepada mereka. Jadi saya awalnya, Romo, mungkin teman-teman sudah pada tahu bahwa saya ini dari Protestan, kemudian saya menikah dengan suami saya Katolik, dan jujur saat ini saya memang sedang mempelajari tentang Katolik. Karena saya nggak tahu tentang, sebenarnya itu saya taunya secara Protestan bahwa orang meninggal, orang mati, surga, neraka. Seperti itu. Saya nggak tahu kalau itu ada di dalam satu tempat ya, di mana kita akan disucikan dulu, baru kita akan masuk ke dalam surga. Seperti itu. Kalau dosa-dosa yang kita tidak lakukan, dosa mortal itu ya. Nah, akhirnya saya membaca, kemudian saya mengikuti dari Romo Eko tentang purgatorium, akhirnya saya mengerti. Dan akhirnya saya sendiri yang pada saat 40 hari papa saya meninggal, saya yang ngotot harus dilakukan misa 40 hari papa saya meninggal dan 100 hari. Seperti itu, Romo. Mungkin mohon petunjuk dari Romo seperti itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, baik Bu. Terima kasih atas sharingnya. Ya, syukur Ibu sudah menimba pengalaman ya dari Romo Eko atau dari mana. Karena menurut saya kalau kita mau menggali tentang iman gereja Katolik itu sebenarnya luas. Enggak akan pernah habis tentang iman kekatolikan untuk kita gali. Tentang doa atau apa saya katakan. Ensiklik, dekret atau apa saya katakan, hukum gereja atau apa. Karena ya ajaran kita kan bukan hanya mengacu kepada kitab suci aja. Kita masih ada tradisi gereja. Ya, ajaran bapak-bapak gereja, ya, ajaran sosial gereja dari Centesimus Annus sampai Rerum Novarum sampai Centesimus Annus, itu adalah ajaran dan dogma gereja. Ya tadi sudah dilakukan, ya apa yang dilakukan oleh Ibu, perkara penglihatan itu adalah seperti apa? Menurut saya, ya kalau memang tadi Ibu mengatakan, oh ketika ada sekelibatan atau apa, tiba-tiba Ibu bertanya seperti, anggaplah bahwa itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Asalkan bahwa itu adalah tidak mengganggu diri Ibu. Ya, tidak mengganggu diri Ibu. Ada orang kan sebenarnya diberikan kemampuan karunia, misalnya seksen atau apa indera keenam. Kayak kadang saya ada beberapa contohnya bahwa dia orang indigo, dia bisa melihat seperti itu. Ya ada umat Katolik juga yang datang kepada saya. Ya, ini bagaimana Romo? Ya saya hanya mengatakan ini anugerah. Kamu nyaman enggak? Kalau kamu nyaman, ya kamu melihat itu, ya tolong kamu doakan. Kalau tidak nyaman, ya kita doakan minta pelepasan atas itu semuanya. Jadi pertama itu, saya tidak mengatakan bahwa ya itu sesat atau apa. Anggaplah bahwa itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada Ibu. Nah dengan itu ya saya katakan ambil tindakan, langsung kita berdoa. Ya apalagi Ibu sedang belajar kekatolikan ini, teruslah belajar Bu. Karena kita ada pepatah, saya punya prinsip dalam hidup saya belajar adalah bukan untuk sekolah, tapi saya belajar adalah untuk hidup. Kalau saya belajar hanya untuk sekolah, setelah sekolah saya selesai, ya saya juga belajar akan berhenti. Tapi kalau saya belajar untuk hidup, sejauh saya masih hidup, saya akan terus dan terus belajar apapun, apalagi tentang iman kekatolikan. Terima kasih juga Ibu sudah memberikan sharing-sharingnya. Tuhan berkati ya. Terima kasih Bu Merlin, terima kasih juga Romo untuk semua sharing malam hari ini. Ya, luar biasa semangatnya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak untuk semua perhatiannya, sharingnya. Lebih banyak lagi kita tahu, lebih banyak lagi kita bisa belajar. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Semoga semangat yang sama tetap kita bawa. Baik, selanjutnya kita ada pengumuman. Seperti biasa, dalam